Selamat malam sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diadakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi tentang motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat Anda download di Google Play Store dan juga di App Store. Dapat juga klik di website kami indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, sudah hadir dengan kita tentunya Pak Beben. Halo Pak. Halo, selamat malam Legita, Indonesia Belajar. Malam Pak. Gimana Pak kabarnya? Kabarnya baik, ya. Yang penting itu, yang penting tetap semangat dan sehat dulu ya kan. Oke, sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada malam hari ini adalah tentang musik ontologi. Kami ingatkan kembali bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung chat di room ini. Nanti pada saat sesi pertanyaan, saya akan membacakan pertanyaannya, atau sahabat pembelajar bisa langsung membuka mic dan kameranya. Oke, bagaimana sih Pak penjelasan tentang musik ontologi? Oke, sekali lagi selamat malam semuanya yang sudah hadir. Pertama kita mengucapkan syukur ya, Alhamdulillah, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk Zoom bareng, ya di tengah pandemi yang belum berakhir. Semoga nanti lekas berakhir. Tapi yang terpenting adalah kita masih punya semangat, khususan semangat belajar, itu penting. Terus kemudian kita jaga kesehatan, ya. Jadi itu yang perlu kita jaga. Selanjutnya kita bahas satu bahasan yang mungkin agak jarang berbau filsafat. Musik biasanya kita tentang main, teknik, terus agak lebih jarang lagi bahas sejarah, ya kan? Nah, sekarang tentang ontologi. Ini kaitannya sebenarnya agak berbau filsafat, tapi bukan filsafat yang berat-berat, tetapi kita perlu memahami hal ini ya. Sebelum lanjut, saya akan share screen dulu ya. Oke Pak. Share screen dulu ya. Sambil saya share screen, Legita boleh ngomong-ngomong atau improvisasi dengan kata-kata, ya kan? Jadi host di acara jazz harus jago improvisasi dulu juga, ya kan? Oke. Musik ontologi, slideshow. Ya, oke. Udah kelihatan semuanya? Udah Pak. Udah. Jadi musik ontologi. Ini kayaknya selama saya 53 tahun saya belum pernah ikut workshop seperti ini. Artinya mungkin pernah kali Mas Hengki, di mana ada Mas Hengki juga ya di sini. Tapi yang saya ikut saya belum pernah kayaknya. Tapi saya coba mengangkat ini karena menurut saya ini hal ini penting. Kenapa penting? Ya kita lanjut ke slide berikut dulu. Ya. Nah sebelum lanjut saya harus taruh nih layarnya saya ini dulu. Oke. Sebelum lanjut ke ontologi, saya ulang dulu satu bahasan bahwa pemikir dahulu membagi filsafat menjadi dua. Ini ontologi, ini erat ya berbau filsafat karena ada bahasan filsafat tuh secara umum ada tiga. Ontologi tentang ada, ya nanti saya jelaskan tentang wujud, ada wujud ya, being, qua being ya. Ada tentang ada, itu kayaknya bingung ada tentang ada apa gitu ya kan. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, pembahasan mengenai epistemologi. Jadi kalau ontologi lebih ke ada, wujud. Epistemologi tentang pengetahuan. Ya. Jadi sesuatu itu bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuannya, ya atau ilmu tentang itu bisa didapat dari mana gitu kan. Nah, yang terakhir adalah aksiologi ya kan. Misalnya dalam hal yang kita bahas itu misalnya musik ya, kegunaannya apa ya. Kegunaannya apa, untuk apa. Jadi ontologi, terus kemudian epistemologi ya, cara mendapatkan ilmunya, yang ketiga manfaat dari ilmu itu, aksiologi. Oke. Terus kemudian secara singkat pemikir dahulu ya membagi filsafat menjadi dua, filsafat teoritis dan praktis.
Di filsafat teoritis itu ada fisika, matematika, teologi, dan fisika sendiri dibagi menjadi kosmologi, mineralogi, botani, dan zoologi. Kemudian matematika sendiri ya dibagi jadi ada aritmetika, geometri, perbintangan, dan musik. Nah, di sini. Jadi saya perlu bawa dulu ke sini. Kenapa nih kok hari ini filsafat banget gitu kan? Kadang-kadang mendengar kata filsafat tuh kayaknya berat. Udah jazz berat gitu. Ditambah filsafat. Nah, tapi saya perlu mengangkat ini supaya kita tahu keberadaan yang kita pelajari, yang Budi mainkan selama ini di mana sih kan sebenarnya secara epistemologi itu, secara posisi ya. Jadi dia masuk ke filsafat teoritis dan di dalam matematik. Nah, makanya Budi lagi ikut Indonesian Belajar kan mikir-mikir ya. Ya lagi yang jazz course itu kan ada hal-hal yang berbau mikir matematis kita. Ya, Rey, betul Rey? Nah, kemudian yang kedua adalah filsafat praktis, ya mengenai akhlak, perilaku individu, etika, ilmu keluarga, dan politik ya. Oke. Ya, jadi kita tahu ya, musik tempatnya di mana? Di dalam filsafat teoritis dan bagian dari matematika. Makanya erat kaitannya dengan Pitagoras, ya kan? Misalnya itu. Oke. Kita bahas dulu ontologi secara secara bahasa ya. Pertama, istilah ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, ontos dan logos. Ontos ini padanannya kalau dalam bahasa Arab wujud. Dalam bahasa Indonesia bisa wujud atau ada. Nah, logos dalam padanan kata dalam bahasa Indonesia secara umum bisa disebut ilmu pengetahuan. Jadi, ontologi secara bahasa adalah ilmu tentang wujud atau ilmu tentang ada. Ya. Tetapi di sini secara istilah ontologi merupakan cabang filsafat yang tadi saya bilang tuh, ya, mengkaji tentang realitas umum, ada sebagai ada. Kadang saya dulu mikir ya, kenapa sih udah ada gitu loh. Udah ada kelihatan gitar, udah ada kelihatan, kok masih dibahas ya. Ternyata setelah dipelajari penting juga. Keadaan sesuatu itu penting juga. Misal dalam hal ini nanti kan kita masuk ke musik ya. Ya nanti kalau kita masuk ke musik nanti kita bahas eratannya ontologi dengan musik ya. Jadi ternyata setelah belajar soal ada ini penting supaya kita bisa mendapatkan esensi dari sesuatu yang kita lakukan, ya. Nah, tapi sederhananya ontologi adalah cabang filsafat yang objek kajiannya adalah wujud secara umum ya. Wujud kan kalau kita bicara wujud tuh orang adalah sesuatu yang terlihat lah, ya. Itu meja, itu pulpen gitu ya, itu gitar gitu ya. Itu semua dibahas tuh, ya. Dan ternyata detail sekali orang filsafat membahas soal ada tuh detail sekali nanti. Ini sebelum masuk ke musik kita harus pahami itu dulu, ya. Nanti kalau lebih belajar lebih dalam soal filsafat, tapi kan hari ini kita bukan belajar filsafatnya, tetapi berpikir filsafatnya, mendekati musik dengan pemikiran filsafat, ya. Karena nanti ada wujud yang nggak terlihat, jadi artinya nggak setiap wujud bisa kita lihat. Misalnya Tuhan, nggak kita lihat wujudnya, ya kan? Tapi ada, jadi ada sesuatu yang ada, tapi tidak terlihat wujudnya. Nah, nanti musik bisa masuk di sini nih, ya. Misalnya, apakah Ricky bisa melihat nada? Kan nggak ada nada, ya. Nah, kedua masih tentang istilah ontologi. Ya, kita berfilsafat dulu ya sedikit ya. Jadi saat ini literatur filsafat berbahasa Inggris, para penulis sering menggunakan istilah ontologi. Jadi literatur berbahasa Inggris, ya orang Barat ini sering pakai istilah ontologi. Namun isi pembahasannya nggak selalu wujud. Nah kalau di dalam filsafat Islam khususnya, kalau kita bicara ontologi, bahasan utamanya adalah tentang wujud. Ya. Secara umum melainkan mencakup tentang substansi, aksiden, kausalitas, pluralitas, jiwa, dan Tuhan. Jadi saya di slide ini ingin memberitahu bahwa pembahasan ontologi itu akhirnya meluas. Tidak bicara hanya soal
wujud sebagai wujud ya. Dan persoalan ontologi masih berkembang luas dan dipergunakan untuk membahas sesuatu dengan pendekatan metode filsafat. Jadi ontologi ini jadi metodologi juga. Misalnya contoh Arnold, ya, seorang filsuf dari Jerman, ya. Misalnya Schopenhauer atau Arnold Schopenhauer menjadikan ontologinya adalah will. Will ini kehendak. Jadi bagi Schopenhauer filsafatnya ya, ontologinya adalah will, kehendak ya. Tapi sekali lagi kita tidak membahas filsafatnya Schopenhauer ya. Tapi bagi dia yang menjadi will, ya yang menjadi ontologi adalah will. Misalnya di dalam hermeneutika, ilmu hermeneutika misalnya Heidegger yang menjadi ontologinya pemahaman, wah gitu. Misalnya contoh gitu. Jadi ini jembatan menuju ontologi musik ya. Jadi ontologi berkembang, tidak selalu berbau metafisika atau wujud, tapi sesuatu bisa menjadi keadaannya sesuatu. Ya, pembahasan tema-tema tersebut kadang juga disebut dengan metafisika. Ya, nanti harus dibedakan nih, biar sebagai knowledge saja, bahwa metafisika beda dengan supranatural gitu. Ya, yang satu berbau supranatural, jin-jin makhluk halus gitu, ya kan? Nah, yang metafisika nggak ke arah sana, ya kan? Nah, perlu dikasih tahu nih metafisika, asal kata metafisika juga diambil dari bahasa Yunani. Ya, kalau dalam bahasanya gini, ya, meta pasca fisika, kayaknya setelah fisika. Tetapi sebenarnya istilah metafisika itu gini ceritanya ya, dari Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani, menulis suatu pembahasan. Jadi nulis buku ya. Nah, tentang bab fisika, bab 2 misalnya. Nah, setelah menulis fisika, isinya adalah pembahasan tentang wujud, substansi, aksiden, kausalitas, Tuhan, dan lain-lain. Nah, jadi artinya ditulis seperti bab fisika. Jadi ditulis setelah bab fisika. Ya. Nah, jadi artinya metafisika ini setelah fisika ada dua ya, secara bahasa. Yang kedua adalah secara bab, ditulis seperti ya. Dan apa namanya? Di sini juga ditulisnya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya juga istilahnya ya ini cuma bahasa Arabnya dengan maksudnya adalah setelah fisika. Jadi fima ba'da tabiyah. Jadi terjemahnya adalah artinya ditulis setelah fisika ya. Jadi beberapa slide yang sudah dibahas jadi membahas istilah ontologi dan metafisika. Ya, di sini dalam literatur filsafat Islam berbahasa Arab, kadang metafisika ini diistilah dengan ilahiyat bil makna al-an'am. Ini artinya bahasanya ketuhanan secara umum, nanti ada ketuhanan secara khusus. Nah, dalam materi kita ini akan membahas ontologinya kaitannya dengan musik. Nah, ini boleh diskusi ya. Kita boleh diskusi karena jujur, kenapa saya angkat di sini? Karena musik pun sepertinya belum rigid, belum fix, belum baku. Orang masih punya pandangan-pandangan bebas. Sesungguhnya apa sih yang menjadi ontologi dalam musik? Jadi jangan lupa ya, ontologi bicara soal ada, wujud. Ya. Jadi kalau kita bicara musik, wujudnya musiknya apa sih? Gitu kan? Dari mulai yang paling universal sampai yang partikular gitu misalnya. Ya, ini yang kita bahas. Dan ini terbuka luas. Dan bukan salah atau benar. Karena dari literatur yang saya baca, para penulis juga masih membahas soal ini. Membahas soal ontologi dalam musik. Makanya saya angkat hari ini. Saya ingin tahu juga pandangan-pandangan kalian. Paling tidak, walaupun bukan terbaik dan terbenar, hari ini kita bisa sama-sama punya kesepakatan. Gitu ya. Kesepakatan. Selanjutnya, ya diambil sesuatu yang kalian rasa itu yang paling sesuai. Gitu. Oke, kita sekarang masuk ke pembahasan kita yang utama, ontologi musik. Jadi, apa sih yang disebut sebagai ontologi dalam musik? Jadi, apa tuh yang disebut
ontologi, wujud, keadaan, ya, dalam musik. Nah, dalam dunia musik ini persoalan ontologi masih belum menjadi sesuatu yang rigid, fix atau baku. Nah, saya kasih contoh dari buku yang saya baca. Dalam buku The Routledge Philosophy and Music, jadi buku filosofi musik, karya dari Theodor Grazik dan Enrico Nioni memberikan suatu wacana. Di sini ditulis, kan saya sebut wacana ya. Ontologi bagi mereka bilangnya adalah performance, pertunjukan. Setuju atau tidak? Nanti kita bahas. Karena kenyataannya misalnya, ya, kalian boleh main dan lain-lain. Setelah pandemi ini wabah, katakanlah sejak Maret, ketika musik tidak ada pertunjukan, seakan-akan dunia musik mati. Seakan-akan ya. Kalau misalnya nggak ada pertunjukan terus gimana? Misalnya, bakal ada nggak dunia musik ini misalnya? Ya kan? Kenyataannya kan kayak nggak ada musik. Coba misalnya Ricky nggak pernah manggung, saya nggak pernah manggung sampai mati gitu. Misalnya, musik ini ada nggak? Kira-kira. Nah, dengan pemikiran itu, bahwa emang tari, musik itu emang seni pertunjukan. Jadi kalau nggak ada pertunjukan, ya kayaknya nggak ada musik, gitu ya. Nah itu kan pemikiran, boleh setuju boleh enggak, tapi realitanya seakan setengah mati gitu, ya kan? Seakan setengah mati ketika nggak ada musik ya. Banyak orang kesepian ya, kurang hiburan dan lain-lain ya kan. Seperti dunia ini nggak punya ruh, ya seakan-akan nggak berjiwa tuh tanpa musik ya, seakan-akan ya kan. Untung Ricky masih manggung ya di IG gitu kan, misalnya gitu kan. Coba di IG itu juga nggak ada gitu. Tidak ada IG, tidak ada YouTube dan segala macam gitu. Itu kan pertunjukan juga, cuma digital ya kan. Terus kemudian Dan Rodiar dalam bukunya The Magic of Tune and the Art of Music. Ini membahas spesifik soal tone. Tone. Nanti saya akan kemukakan pandangan saya, yang lain juga boleh membahas. Tone. Bunyi, kualitas, tone. Ya. Kita tahu, salah satu kelebihan musik adalah, musik punya kelebihan dengan wujud-wujud yang lain. Kelebihan musik adalah dia material dan imaterial. Jadi musik bisa menjangkau yang ya dunia yang kelihatan nggak kelihatan. Musik manggil ruh bisa tuh, ya kan? Musik ketika orang persembahan, sajen apa segala, musik sesuatu yang supernatural bisa masuk sana. Musik masuk yang metafisik bisa musik masuk sana. Ya. Itu. Sementara mungkin kita hanya mendengar musik yang kita dengar, dan karena indera kita terbatas. Jangan lupa, indera kita itu hanya bisa menangkap 20 paling rendah sampai 20.000 megahertz ya. Itu getaran yang bisa kita terima. Ya, mungkin pembicaraan tikus kita nggak bisa dengar tuh. Ya. Makanya ada pengusir tikus dengan frekuensi gitu kan. Mungkin bunyi-bunyi yang lain kita nggak bisa dengar. Karena indera kita terbatas, ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ketika kita main musik untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan supranatural dan segala macam, ya kita harus tahu mereka mainnya di frekuensi berapa, ya kan? Saya pernah nonton film-film pengusir setan atau apa gitu, yang mereka punya alat tuh, nah, mereka membunyikannya di frekuensi-frekuensi yang mereka pikir itu akan didengar oleh itu, ya kan? Terus kemudian tadi ada yang membahas tone. Nah, sufi besar yang terkenal ini salah satu sufi yang bahas musik secara spesifik. Karena Rumi, ya musik pelestarian dengan puisi. Ada yang nggak pakai musik, tapi yang paling musik nih Hazrat Inayat Khan. Dia membahas soal suara, bunyi, vibrasi dalam bukunya yang judulnya The Mythism of Sound and Music. Nah, dimensi mistik dimensi mistik musik dan bunyi kalau diterjemahkan. Saya pernah punya satu, nggak puas, pengen yang lebih bagus. Ricky pernah bantu nyari nih, ya kan, bukunya kan. Jadi sebagai backup karena bukunya bagus ya. Nah, sementara spesifik
dalam jazz ontologi, di dalam buku Philosophy of Jazz, ada buku Philosophy of Jazz, ada satu ya, nggak banyak. Makanya masih terbuka nih kita untuk memperkaya literatur musik, apalagi jazz, dalam hal-hal yang seperti ini. Apalagi berbahasa Indonesia, waduh, berbahasa Indonesia sangat jarang sekali. Ini belum pernah ada deh. Paling ada filsafat seni, satu, ada estetika. Udah dikit sekali. Ya, kalau ada boleh di-sharing. Nah, dalam jazz ontologi yang menjadi ontologi dalam jazz ini nih. Ditulis di situ improvisasi spontan. Tanpa ini nggak ada jazz. Nah, jadi jazz ontologinya ini. Kalau mau main jazz, belajar teori, belajar macam-macam, akan berujung pada improvisasi. Itu baru jazz. Dan spontan. Jadi, ingat ya, ontologi tentang ada. Kalau dikaitkan dengan jazz, nggak ada jazz, nggak ada improvisasi spontan. Makanya banyak, ya pada waktu bilang acid jazz itu jazz apa bukan? Nah, ini ribut nih. Bahkan sebelumnya fusion jazz apa bukan? Kalau yang totok-totok tradisional mah bilang bukan jazz. Alasannya cuma satu, nggak ada improvisasi. Itu aja, alasannya sederhana. Jadi, akhirnya timbul sesuatu fenomena yang, pokoknya kalau nggak pop itu jazz. Wah, gitu kan, fenomena asal ada major seven itu jazz. Tapi kalau yang kita membahas jazz ontologi di sini, ya nggak ada jazz kalau nggak ada improvisasi. Gitu loh, ya. Nah, kalau ini saya ambil dari, ini bahasanya panjang, tapi saya tidak membahas hal ini lebih jauh. Ini kita berkaitan dengan mistisisme bunyi. Ya. Sebelum kelahirannya ruh adalah bunyi, karena alasan inilah kita mencintai bumi. Ya. Kan ada satu kisah. Ya. Jadi sebenarnya apa sih? Kan kita tidak apa ya? Kita tidak bicara soal bentuk-bentuk dulu, ya kan? Tapi bicara soal bunyi, sesuatu wujud yang tidak kelihatan. Ya, ada bunyi, ada warna. Bunyi dan warna. Saya pernah baca buku tentang musik dan warna. Jadi secara umum gini, yang saya baca di situ kesimpulannya aja, karena ntar panjang kalau baca. Jadi gini, anggaplah ya, kan banyak teori Big Bang. Sebenarnya teori Big Bang ini apa sih terjadinya dunia ini? Ya sebenarnya yang menyebabkan dunia dan segala kosmologi ini terjadi apa ya? Nah, kita tahu Big Bang adalah ledakan besar. Anggap aja kita setuju dengan teori itu. Pernah terjadi ledakan besar. Nah, yang kita ambil yang kaitannya dengan bunyi dan warna aja. Nah, jadi ternyata ketika terjadi ledakan besar, eksplod besar, berkembang, terus nih, nggak pernah selesai. Tapi ada dua hal yang terus berpendaran. Jadi terjadi ledakan besar, dua hal yang tidak pernah berhenti untuk terus. Jadi bayangkan kalau dia terus berbunyi, mentok sana, mentok sini, itu adalah bunyi dan warna. Tapi kemudian warna membentuk spektrum 7 warna yang kita kenal. Ya. Nanti kalau dalam buku musik dan warna tuh semua warna kayak ada nadanya. Misalnya D itu kuning, F itu hijau gitu. C itu merah gitu. Nah, orang Yunani pernah punya spa di pegunungan mengobati orang dengan bunyi. Kalau orang sakit kepala apa misalnya? Ini banyakin F-nya nih. Ya, Gandhi harus main saxophone, banyakin F-nya gitu misalnya. Ya. Itu dikembangkan terus. Sekarang berkembang dengan teknologi, akhirnya dibuat frekuensinya gitu. Nah, ini karena menangkap ini ya. Nah, ilmu tadi itu berawal dari bunyi yang berpendaran tadi, ya kan? Dan kemudian juga warna. Ya, warna tadi larinya ke apa? Ke nanti ada tuh penjelasan-penjelasannya. Bahkan sampai ke sifat-sifat.
Kalau gini, kita pernah sadar nggak? Coba misalnya, ya, kita tanpa sadar, saya sukanya hitam-hitam. Wah, warna gelap gitu misalnya. Riki sukanya apa, Ki? Misalnya, Ki. Warna, kalau ditanya warna, suka apa, Ki? Misalnya, Ki. Sama hitam. Hitam ya, gitu. Nanti ada suka yang terang. Terus kalau ditanya, Ki, paling suka nada apa, Ki? Misalnya. Ada nggak punya spesifik suka nada yang seperti apa, gitu? Oh, nada apa ya? C. C. Oke, C itu merah. Ya. Oh, merah. Ya. Jadi maksudnya ada ilmu seperti itu. Nanti sifatnya merah cenderung apa? Jadi ada rasio, zodiak, ada sio. Nah, dalam ilmu ini juga ada hal seperti itu, ya. Itu nanti kalau spesifik mesti pelajari ilmunya lagi. Jadi maksudnya saya kasih tahu dari zaman Yunani kuno, Mesir kuno, hal itu sudah dibahas, ya. Nih, ilmuwan mengatakan suara berasal dari tulang belakang, diafragma, perut, dan paru-paru, ya kan? Ahli kebatinan mengatakan bunyi muncul dari ruh, hati, dan pikiran. Bunyi melewati telinga, menuju kepala, hati, dan jiwa. Dan ketika perasaan pikiran diucapkan, kekuatannya menjadi makin besar. Ya. Jadi gini, sesuatu yang ada dalam pikiran, bunga misalnya. Terus Rifki berpikir tentang bunga. Itu akan lebih kuat lagi kalau diucapkan. Ya. Diucapkan ya lebih kuat, entah lebih mudah dihafal, atau lebih kuat energinya, atau lebih kuat kesadaran akan bunganya. Makanya ada sesuatu yang ketika kita bilang gini, ketika kita habis beli sesuatu, yang saya kebayang sih nasi bebek, sekarang nasi bebek. Terus yang pedagangnya bilang, terima kasih. Ya. Ini nih sesuatu yang dari hati dia tulus, ngucapin terima kasihnya apa enggak gitu kan. Itu bisa dirasakan dengan hati kalau dia ya sesuatu yang dia pikirkan, dia ucapkan ketika dengan sepenuh hati, ya kan? Ya. Itu akan lebih hidup, lebih terasa ya. Jadi sesuatu yang namanya sesuatu yang kita pikirkan lebih akan lebih terkesan kita ketika kita ucapkan. Terus kemudian jiwa yang hidup akan menghasilkan not yang hidup. Sebaliknya, jiwa yang mati akan menghasilkan not yang mati. Jadi kalau saya baca beberapa bab tentang inayatkan, larinya selalu ke jiwa. Nah, tadinya saya mau posting puisi saya di sini. Tapi saya kemukakan bab pertama, bukan bab sih, baris pertama puisi saya aja. Misalnya gini, gitar hanyalah gitar, jiwa manusia yang menghiasinya. Jadi cuma gitar, senar, itu akan hidup nggak hidup, tergantung orang di balik gitar. Nah, jiwa Pais, ini seberapa jauh perjalanan jiwanya? Hidupkah? Matikah? Itulah yang akan menghidupkan not. Ya. Jadi not sendiri adalah ada not materi dan ada not yang immaterial. Selalu yang materi kita perbaiki tone-nya, tone dari mulai mencet gitar jelas suaranya, ya tadinya nggak jelas, jadi jelas. Akhirnya semua orang menjadi jelas. Tetapi ketika kita lihat B.B. King, kita lihat Eric Clapton misalnya, dia main yang sama dengan saya. Dengan tangan nada pentatonis atau blues scale. Tapi kenapa mereka lebih asik ya kelihatannya? Padahal baru 2 not. Nah, bisa jadi sesuatu yang imaterialnya, sesuatu yang perjalanan jiwa si orang-orang itulah yang menghidupinya. Jadi jangan lupa, pada akhirnya dari segala sesuatu adalah yang terpenting adalah manusianya. Manusianya harus terus berjalan. Jadi teorinya berjalan, sejarahnya berjalan, termasuk jiwa manusianya berjalan. Dalam suka, duka, penderitaan, dan bahagia harus terus jalan. Dan rasanya sih nggak ada orang yang tanpa derita kayaknya. Jadi kayaknya nggak ada orang tanpa ujian lah. Pasti semua orang punya ujiannya. Orang yang duitnya nggak masalah, pasti ujiannya lain, bukan uang lagi.
Gitu loh. Jadi setiap orang pasti punya ujian. Ya. Tapi semua ujian itu jadikanlah not atau sesuatu background imaterial kita yang akan menghidupkan not kelak. Ya. Nah ini sedikit cerita nih. Ini halaman awal di buku Dimensi Mistik dan Bunyinya Inayat Khan. Ini sebuah kisah. Ya, penyair sufi dari abad ke-14, Hafid pernah menuturkan cerita mengenai asal-usul musik yang suci ini. Jadi di zaman dahulu kala, kata Hafid menjelaskan, Tuhan membuat sebuah patung dari tanah liat sebagai citra dari yang kudus. Dan memerintahkan jiwa manusia untuk memasukinya. Tapi jiwa itu menolak. Menganggap inkarnasi yang dipasangkan itu sebagai semacam penjara. Jadi jiwa tidak mau masuk ke raga. Jiwa itu sudah terbiasa terbang dengan bebas di alam semesta, merdeka dan tidak terikat. Kemudian Tuhan meminta kepada para malaikat untuk memainkan musiknya. Lagu yang dilantunkan oleh para malaikat membuat jiwa itu merasa demikian senang. Sehingga dengan sukarela memasuki badan dari tanah liat tadi, percaya bahwa dia akan mendengar musik lebih baik dalam bentuk fisik. Tetapi, kata Hafiz melanjutkan, musik para malaikat lebih dari sekedar bujukan Tuhan. Banyak yang mengatakan setelah mendengar musik itu, jiwa masuk ke dalam badan, ya. Tapi dalam realitas jiwa itu, ya. Jadi, tetapi dalam realitas jiwa itu sendiri adalah musik. Nah, jadi itu tadi berkaitan dengan pada awalnya, ya, pada awalnya adalah bunyi. Maksudnya di situ. Jadi, jiwa itu adalah musik itu sendiri. Bayangkan ya. Begitu sakralnya cerita tentang musik. Ya, jiwamu adalah musik itu sendiri. Ya. Nah, jadi sejatinya bunyi, ya, ada penggerak bunyi, penyebab segala bunyi, atau sebab segala sebab. Nah, ini makin spiritual ya. Jadi intinya adalah bahwa jangan lupa di balik kamu kesannya memang Rifki nge-rap. Tapi ada di balik penggerak, di balik rap tadi. Ada penggerak di balik setiap kata yang keluar dari Rifki. Ada penggerak setiap not ya. Jadi kalau bahasanya ada tajalinya dalam bunyi, ada penyatuan. Ada penyatuan Tuhan di dalam setiap not. Ya. Sesungguhnya bukan kita lagi yang main. Kalau kita udah dapat ke situ, ya, sampai kita lupa begitu asik, sejatinya adalah Tuhan yang bermain, bukan kita lagi. Terus kita udah lupa, tahu-tahu ada yang muji, Faiz lo mainnya keren. Rifki lo tadi rapnya keren, Beben keren. Oh enggak, itu sejatinya dia, hanya dia, gitu loh. Bahasanya ke sana. Ya. Nah, ini tadi yang saya udah ceritakan, ya. Oke, itu pembukaan dari saya, ya. Jadi sekarang pertanyaannya ada, kita sekarang bahas. Boleh kasih masukan, boleh kita diskusi bersama-sama. Boleh, bebas, boleh buka audionya. Sekarang saya kasih pandangan bahwa saya setuju ada dua hal, atau satu hal dulu. Bahwa ontologi di dalam musik adalah tone. Ya. Sementara kita bahas satu aja, tone. Baik itu tone yang materi dan tone yang imateri, atau bunyi yang materi atau bunyi yang tidak materi. Kalau bicara lebih detail lagi, mungkin ada getaran. Yang lebih kecil lagi getaran. Mau lebih kecil lagi, ada angin mungkin, ada udara. Ya kan? Nah, jadi sesuatu yang gelas jatuh ada getaran. Spidol jatuh ada getaran. Ya. Dan itu menimbulkan bunyi. Mungkin kalau dicari notnya ada. Tapi karena kita, ini kan pandangan saya, karena kita spesifiknya sudah bicara soal musik. Musik adalah, ya bunyi ada sesuatu yang sudah diatur. Misalnya contoh gini, mulai ada tone dulu ya. Kita bicara tone. Tone aja nggak asal bunyi. Karena di situ ada kesepakatan. Pertama, ada bunyi. Ada tone. Oke.
Tapi ketika ingin main bersama, nggak bisa. Faiz A-nya 442. Mas Hengki A-nya 443. Saya A440. Yang mana nih? Kita akan pales dari awal. Nah, tapi disepakatilah. Yang kita mainkan standar, menjadi standar ya. Saya sebut menjadi standar. Adalah A440. Makanya kita punya alat stem tuh. Sebelum main kita tuning. Ya. Nah, itu sebenarnya tuning itu standarnya ada di A440. Emang nggak ada A441? Ada. Ya, itu kan spesifik banget. Nah, sekarang kenapa A-nya harus 440? Nah, saya pernah bicara dengan sarjana fisika. Ya, ini ada sarjana fisika Faiz ya. Jadi, ternyata coba Faiz buka sedikit audionya. Oh, bagaimana? Ternyata bumi itu punya detak kan? Detak bumi kan? Iya, ada. Betul kan? Nah, jadi kesepakatan kenapa A440 saat disepakati detak bumi adalah A440. Gitu. Iya. Nah, jadi saya nanya orang fisika karena dia kan sudah menguasai ilmu empiris berarti kan dia udah S1 UGM lagi kan susah kan. Nah, berarti saya tidak ngarang bahwa ada detak bumi. Nah, jadi akhirnya saat itu ditetapkan 440. Karena sebenarnya kalau waktu itu penetapannya 438 bisa aja. Tapi semua harus 438. Nah, tapi karena kesepakatannya waktu itu adalah 440, ya udah sampai sekarang kepake. Biar seragam udah, nggak usah komplain lagi. Pokoknya kalau Edo nyetem gitarnya nggak 440, pales kita. Gitu loh. Ya, jadi pertama adalah tone, kedua ada kesatuan kesepakatan, ya. Nah, selanjutnya barulah kita bisa main bersama, ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara jazz, ya. Jazz juga tidak bisa bermain tanpa bunyi dulu kan. Tapi ketika kita masuk ke spesifik ke jazz, nah jazz ontologinya ada di situ. Ada di bukan jazz kalau nggak ada improvisasi ya gitu kan. Jadi sesuatu yang esensi, yang hakikat dari jazz adalah improvisasi, ya kan. Kalau Jojo dari bait pertama udah solo kayaknya kalau nyanyi ya kan. Semuanya diimprov sama Jojo, tiap kata ya kan. Udah nggak usah diomongin lagi kalau Jojo. Nah, kira-kira itulah pembukaan dari saya. Ya. Semua ada kajian pustakanya, ada pustakanya, dan ini yang menjadi ya PR bagi diri saya sendiri. Hari ini saya bukan yang terbaik dan terbenar, karena ilmu itu selalu bisa update. Karena kita dibatasi oleh kemampuan manusia yang terbatas. Kita misalnya kalau pustaka, ya kan musik-musik tentang ini aja kan apa namanya? Literatur tentang yang membahas ini nih nggak banyak, ya kan? Mati-matian nyarinya, Mas Hengki juga mungkin tahu, ya nggak mudah. Apalagi kita udah bicara tentang jazz, filosofi, waduh, gitu. Jadi masih sesuatu yang mungkin banyak bisa berkembang. Tapi paling nggak harus ada yang mulai ngomongin ini, ya kan? Nah, tapi sementara udah ada nih, psikologi musik udah ada, musik buat pengobatan sudah ada, gitu loh. Musik buat ketenangan jiwa ada, gitu. Musik bisa mengobati tulang rapuh ada, sampai ke situ ada itu. Ya, ujung-ujungnya Tuhan, luar biasa. Mahal luar biasa ujung-ujungnya. Ya, cuma kita tinggal ya sampai sejauh mana kita mempelajari musik ya. Nah, yang pasti adalah musik itu sendiri sesuatu yang sangat luar biasa, musik itu sendiri. Ya, cuma tinggal kita sesuatu yang tadi sangat luar biasa, kita daleminnya, kita pelajarinya sampai mana, gitu loh. Kalau hanya sejauh main dapat uang terus pulang ya udah selesai, kita nggak perlu pusing mikirin hal seperti ini ya. Tapi tadi secara umum kan, yang main ya khususnya yang sudah main, yang apapun itu, salah satu penekanan di sini adalah jiwa. Dari tadi kita bicara selalu jiwa itu ya. Jadi kalau jiwanya mati, kita nggak bisa menghidupkan not.
Karena yang dari hati akan sampai ke hati. Jojo lagi bahagia, lagi sedih, kita bisa rasakan. Karena Jojonya juga punya kesadaran itu untuk menghidupkan bunyi itu. Ya, kadang-kadang kalau kita pikirkan, apakah Frank Sinatra suara paling bagus di dunia? Enggak juga. Apakah Al Jarreau suaranya paling bagus di dunia? Enggak juga. Cuma keahlian mereka adalah menghidupkan setiap kata, setiap not. Itu yang kita harus jaga. Oke, silakan buka diskusi. Legita, saya serahkan pada Legita. Aku mau nanya. Ini yang nanya Legita sendiri. Enggak, masih ada Pak pertanyaan, cuma aku mau nanya dulu. Oke, silakan. Jadi jawabannya, tadi kan Bapak bilang ontologi itu kan nggak berwujud. Terus Tentang musik ada. itu wujudnya itu dari performs. Nah, kalau misalnya sekarang ini nggak ada perform, terus wujudnya dari mana? Nah, makanya Jawabannya apa? Tadi saya kemukakan, ya terima kasih Legita sebelumnya. Tadi saya kemukakan beberapa pandangan. Mm-mm. Ya, ada yang berpandangan bahwa ontologinya adalah pertunjukan. Mm-mm. Terus ada yang tone. Ada yang tone ya. Terus kemudian kalau jazz ada improvisasi. Nah, kemudian kan tadi di akhir, kalau saya pribadi ya mengambil kesimpulan pertunjukan bisa benar, seakan-akan setengah mati kalau nggak ada pertunjukan. Tetapi karena musik itu adalah punya perjalanannya sendiri tanpa pertunjukan, nah makanya saya saat ini menyepakati bahwa ontologi dalam musik adalah tone. Yaitu bunyi itu sendiri. Tone dengan kualitas tertentu, dengan frekuensi tertentu, yang sudah menjadi satu kesatuan yang bisa kita mainkan bersama. Karena yang namanya musik itu ada sesuatu yang diatur. Diatur baik dalam bentuk bunyi, diatur dalam bentuk ilmu-ilmu harmoni, irama, makanya kita bisa merasakan musik. Ya, jadi Legita, setelah perjalanan berapa slide, saya mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi ontologi di dalam musik itu adalah tone. Gitu. Ya tadi kita yang soal pertunjukan jadi masukan buat kita aja. Kadang-kadang ada benernya juga sih. Ya, tapi kan musik tetap ada yang main gitu loh. Jadi Paham. saat ini sejauh ini kesimpulan kita pada tone, lebih spesifik lagi lah kita. Oke, Pak. Ya walaupun memang tadi ya nggak ada musik kan ini juga kan tidak ada pertunjukan kan industrinya yang mati mungkin kalau nggak ada musik itu nggak ada pertunjukan gitu. Oke, paham. Paham ya? Paham. Oke, ini ada yang mau tanya Pak dari Faiz. Om, apakah perbedaan ontologi dan epistemologi itu sendiri? Ini kita nggak memerlukan ini lagi ya. Saya tidak Pak. memerlukan. Saya stop dulu. Saya stop. Mana share? Stop share screen. Stop share screen. Kalau kemarin kan pembukaan seperti ini, ternyata tanya jawabnya lebih panjang ya kemarin kan. Saya kasih intro biar kita lebih kenal mereka. Perbedaannya ini apa tuh namanya? Faiz. Jadi bagian-bagian dari cabang filsafat secara umum 3. Ontologi adalah tentang ada, tentang wujud tadi kan. Nah, kalau epistem ini tentang pengetahuan itu didapat dari mana? Jadi kalau kita udah ketemu yang namanya jazz, bagaimana cara belajar jazz? Bagaimana cara menyusun ilmunya agar orang bisa belajar? Jadi epistem itu lebih kepada bagaimana pengetahuan itu bisa didapat. Pengetahuan itu bisa dipelajari. Jadi ketika kamu menemukan sesuatu misalnya, kamu menemukan apa misalnya? Satu wujud A, atau wujud B, atau ilmu A, ilmu B. Nah, kamu harus menyusun epistemologinya. Faiz, kamu dapat ilmu itu apa alasannya? Knowledge-nya. Supaya orang bisa pelajari, supaya orang bisa ikut belajar dan memahaminya, Faiz harus menyusun epistemologinya. Misalnya contoh gini, ketika Schopenhauer bilang will, kehendak adalah ontologinya, dari mana dia bisa
mendapatkan ontologinya Will. Oh, ternyata background dia dapat ide itu dari, ya. Pertama dia kan dari Immanuel Kant, ya. Dia dapat dari Immanuel Kant tentang nomena dan fenomena. Tapi dia suka sama Kant, tapi dia juga mengkritik, ya. Kalau Kant bilang kita nggak akan pernah nyampe ke nomena. Tapi kalau kata Schopenhauer, kamu pakai rasio aja sih. Kalau pakai rasio, nggak mungkin bisa nemuin nomena. Kamu hanya bisa menangkap gejalanya. Coba deh kata Schopenhauer. Schopenhauer bilang, ya ini nggak ngomong langsung ya, saya kasih percakapannya. Percakapan dua pemikiran. Terus kata Schopenhauer, jangan pakai rasio aja. Coba pakai estetika. Ya, pakai estetika. Dalam hal ini contohnya, itu musik, seni. Karena dengan musik kita bisa merasakan Tuhan. Ini kan pandangan dari Schopenhauer, ya. Jadi ternyata yang menjadi landasan epistemnya Schopenhauer, ya apapun itu dasarnya kan, cuma diperbaiki. Yang kedua tentang Upanishad. Jadi rupanya Schopenhauer ini belajar tentang filsafat timur. Nanti kalau kamu pelajari tentang filsafatnya Schopenhauer, dia ada pandangan-pandangan yang sufistik juga, pandangan-pandangan yang asketis, pandangan-pandangan yang berbau hal-hal tentang spiritual. Kok bisa dia mikir kayak gitu? Ya karena ternyata dia dapat idenya juga dari Goethe. Goethe ini budayawan Jerman kan? Jadi dia dapat ide belajar soal yang berkaitan dengan filsafat timur, ya, Vedanta, Upanishad, itu dari Goethe. Goethe teman ibunya. Goethe itu teman ibunya sebenarnya. Ya kan? Jadi semuanya korelasi. Nah, itu contohnya. Jadi dia dapat Will sebagai ontologi, tapi dia punya epistemnya dari mana asalnya? Dari Kant, dari filsafat timur, gitu kan? Nah, kayak gitu. Nah, itu epistem. Nanti aksiologi, ya, manfaat dari ilmu itu nanti bisa diperuntukkan untuk apa gitu. Jadi epistem itu memang tentang ilmu. Jadi filsafat ilmu tuh. Filsafat ilmu larinya. Itu penting tuh. Penting. Ada buku-buku sendiri mengenai tentang ontologi. Jadi kamu bisa mengklasifikasikan ini kalau ini ya. Kalau misalnya bikin tulisan atau bikin tulisan atau menganalisis sesuatu dengan metodologi filsafat, selalu kita harus tahu intinya. Musik, ontologi ini gimana ya? Epistemnya gimana ya? Nah, gitu. Itu cara berpikir musik, cara berpikir filsafat gitu, Faiz. Gimana? Punya bayangan? Berarti gini Om, apa ya? Sorry, aku nanggepin lagi ya. Ya, Kalau boleh. kaitannya sama musik, berarti ontologi itu kan kalau di misalkan kehidupan sehari-hari ya. Ya. Misalkan ontologi musik, berarti ontologi itu adalah faktor-faktor musiknya itu sendiri atau gimana Om? Kalau epistemologi itu berarti apa itu musik sendiri? Kayak musik itu strukturnya bagaimana, terus musik itu apa yang membentuk di dalamnya gitu-gitu. Terus komponen-komponen elemen apa aja yang bisa membentuk musik, berarti kayak gitu juga Om. Ya, jadi ontologi lebih mendasar soal musiknya itu sendiri. Soal wujud musik. Musik dibentuk oleh apa gitu kan? Oh ya, berarti faktornya berarti kan ya. Ya, betul. Jadi musik dibentuk oleh apa nih yang paling mendasar? Vibrasi, getaran. Getaran larinya ke tone. Nah, sekarang mainin getaran itu, mainin tone itu, mainin nada itu dibentuk oleh faktor apa lagi nih cabangnya? Oh, ada harmoni, melodi, ritmik, ya. Nah, tapi nanti kalau udah musik bisa membahagiakan, musik bisa cari uang, musik bisa menyembuhkan, itu udah aksiologi. Aksio sih ya. Ya kan? Tapi berarti kalau lebih ke asbab ya berarti ya. apa? Lebih ke asbabnya musik itu sendiri. Ontologi. Si ontologi ya. Ya, ontologi tentang wujud, ya wujud musik itu sendiri dalam korelasi masih musik untuk musik. Oh, sebab ya berarti. Ya, musik untuk musik. Ya. Makanya tadi saya bahas dari yang paling mendasar bahwa ya dari bicara ruh, bahwa semuanya awalnya adalah bunyi, ruh dan segala macam. Ya, jadi
Nah, dari sana mulai masuk ke musik kontemporer ya. Kan sebenarnya kenapa sih harus diukur? Itu kan kebutuhan karena udah kebutuhan kontemporer, kebutuhan konsumsi industri dan ya mungkin dulu nggak bicara industri dulu ya. Untuk ibadah deh, untuk ibadah aja kan udah harus ada kesepakatan. Udah ada kesepakatan, misalnya kalau yang misa, kalau yang ada chan, apalah gitu ya. Itu kan harus ada kesepakatan nyanyinya dengan satuan tertentu gitu, ya. Itu pun ya, ya istilahnya itu pun juga mulai agak mudah ketika Pythagoras menemukan satu oktav jadi 8 not. Kamu bayangin nggak misalnya kalau Pythagoras belum menemukan diatonis ini? Kan artinya setiap daerah, Iya. setiap ini terserah-serah aja. Nah, ketika Iya udah sih. ketika udah mulai dipakai di abad 6 untuk ibadah ya untuk penyebaran agama misalnya ya atau sebelum itu ya kan. Makanya kan itu jangan berpikir udah ada chord ya di era itu ya, chord apa itu udah ilmu musik ya. Ya ini mereka alat musiknya pun kan yang paling tua lira dan aulos ya. Alat petik dan tiup ya kan. Tapi sekali lagi yang saya tekankan di sini adalah bahwa dari semua perjalanan yang saya ceritakan, yang main musik kan jiwa kita sebenarnya. Makanya hidupkan jiwa. Jadi ketika Pari solo, harus jiwanya dulu yang main, baru pindahin ke musik itu. Jangan lupa, jangan terbalik. Jangan terbalik. Jiwanya dulu yang main, baru gitarnya. Supaya hidup. Karena yang menghidupkan senar, gitar, dan not-not itu adalah jiwa manusianya sebenarnya. Gitu. Yang berbunyi itu dulu. Jiwa berbunyi, ya kan? Makanya ada kan pengarang-pengarang lagu yang nggak bisa main musik kan. Ya tinggal nanti Legita nih misalnya. Pak, aku bisa nggak bikin lagu tapi aku nggak bisa main gitar gitu kata Legita. Saya bilang bisa. Kan kamu punya nyanyian dalam hati. Ntar Iki ke BSD nyariin chordnya gitu kan gampang kan? Rajin banget dicari ntar. Nih. Contohnya kan apa tuh? Melly Guslow dan nanti Anto Hood ya. Kan kalau menurut cerita begitu, Melly bikin lagu, ntar dibantu sama Anto Hood. Bahkan dulu ada satu senior ya, satu senior pernah nanya ke saya di sebuah workshop. Mungkin ada yang pernah tahu senior itu Teguh SH. Tahu Ki? Kalau orang jadul tahu lah Teguh SH itu. Teguh SH itu bikin novel apa? Ali Topan Anak Jalanan. Nah, ternyata dia suka bikin lagu tuh, suka bikin lagu untuk Frankie Engine dan segala macam. Tapi dia nggak main musik. Dia nanya, Ben, bisa nggak? Gue sah nggak nih jadi musisi nih? Gue nggak bisa main musik nih, tapi gue bikin lagu. Nah, gitu. Bisa, karena jiwanya nyanyi. Ya kan soal alat musik ya tinggal belajar aja. Gitu. Belajar. Tapi jiwa yang bernyanyi itu ada dalam diri kalian masing-masing. Sebenarnya. Gitu Legita ya. Jadi jangan sungkan untuk bikin lagu dari sekarang ya. Pengen tahu nyanyiannya Legita kayak apa. Bisa, sangat bisa itu. Ya. Oke, silakan Legita. Oke Pak, sebelum lanjut itu kameranya belum nyala Pak. Oh. Aku nggak bisa lihat Bapak. Oh gitu ya. Kok bisa mati sih? Siapa yang matiin ya? Oke. Tadi saya wujudnya belum kelihatan ya. On top. Sekarang ada nih. Tadi wujudnya masih itu tuh. Masih goib. Oke Pak, lanjut ya. Ini dari Rifki. Mas Beben tanya, jika dalam spiritual kita perlu menemukan guru sejati, apakah itu bisa dikorelasikan dengan musik? Ya, guru sejati atau swaguru, kan ada swaguru, upaguru, ya kan? Swaguru ini guru sejati.
Ya ini jujur pertama ya, sebagai murid atau apapun itu, wajib, kalau disadari itu wajib mencari guru. Bukan sekedar guru gitar, guru bass gitu loh. Ya kalau bisa jadi dia basis, bisa jadi dia gitaris. Tapi guru dalam arti yang luas, Rifki. Jadi wajib. Karena guru akan berpengaruh pada pola pikir. Jangan salah, kadang-kadang ada orang, nah ini perlu diperhatikan baik-baik, ada orang ingin nyari guru spiritual dalam arti agama gitu ya misalnya. Tapi sering masuknya lebih ke supranatural misalnya. Karena melihat gurunya bisa ini, bisa terbang, bisa ini gitu misalnya contoh. Dia langsung takjub sama gurunya, padahal dia nyari Tuhan, sebenarnya pengen berbahasa sekarang tuh gue mau hijrah gitu ya. Gue mau hijrah nih, gue mau nyari guru ngaji gitu kan. Terus ketemunya yang itu. Akhirnya jadi salah, malah pokoknya arahnya salah. Jadi kita murid harus punya kecerdasan mencari guru. Karena ketika ketemu guru yang tepat dan berjodoh, di situ ada keberkahan, Rifki. Ya kan? Kalau soal bentuknya musik atau tidak musik, itu hanya wadah. Ketika di baliknya manusianya spiritual, musiknya rap pun bisa jadi spiritual gitu. Jadi ketika musiknya jazz pun, manusia di balik itu spiritual, dia akan menjadi spiritual. Jadi kalau di buku Spirit Art saya tulisan Nasr, ya di situ memang kalau si musisi membuat dengan hawa nafsu, yang ditangkap juga sama pendengarnya hawa nafsu. Ketika dengan akal, orang menjadi berpikir. Ketika dengan hati, orang akan merenung gitu loh. Jadi orang di balik musik itu penting banget. Dan yang mengajarkan itu swaguru, guru sejati. Jadi, itu sebuah perjalanan, Rizky. Itu bukan musik doang sebenarnya, apapun itu. Dari musik bisa ke spiritual, ya. Ketika kita ketemu swaguru. Nah, tapi di balik itu, karena guru juga kadang gini, ada juga yang menganggap, guru saya si A, kenapa? Saya menganggap guru, karena saya suka lihat di YouTube. Gitu misalnya contoh, ya. Itu juga sudah bagus, itu guru juga. Tapi kalau bisa ada guru yang ketemu jasad. Karena kalau guru ketemu jasad, ketemu raga, makanya sejujurnya, saya tetap lebih suka ngajarnya ketemu daripada online gitu misalnya, sebenarnya. Karena di situ ada energi dan lain-lain yang dirasakan. Gitu, ada hal-hal yang tetap beda lah online sama ketemu langsung, ya kan? Kan nggak enak kan, masa apa? Ada wujudnya. Ada wujud ya. Masa sih pertemuan romantisnya hanya di Zoom? Apa sekarang juga itu ya? Apa pacaran juga Zoom aja ya? Aneh juga kayaknya. Kan? Tapi udah bagus sih kalau Zoom ngeliat wujud. Kadang ada yang cuma Twitter yang apa? Yang aplikasi-aplikasi PDKT ya kan? Tapi banyak yang sampai nikah juga loh. Nah, cuma kan ketika lihat wujudnya kan suka ada yang salah gimana gitu kan? Salah tingkah. Salah tingkah. Salah tingkah yang mana ya? Langsung jadi pendiam. Oke, jadi begitu Rizky. Nah, yang terakhir selain swaguru, nanti juga ada upaguru. Upaguru ini adalah apapun bisa jadi guru. Kejadian alam, omongan anak kecil, segala sesuatu adalah tanda. Itu guru kita juga. Bagi orang-orang yang jiwanya sensitif, yang sudah ada kesadaran spiritualitas, meyakini bahwa semua adalah kehadirannya dalam bentuk apapun, gitu kan? Ya, itu. Jadi ada swaguru, upaguru, dan macam-macam. Oke. Apakah lanjut ya, Pak. Sudah terjawab, Rizky? Dikit lagi mungkin, Oke, Mas Ben. boleh. Ya. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Sebetulnya aku lebih, karena waktu itu kan ngebaca salah satu bukunya Mas Didi AGP juga yang Power of Sound, dan memang isinya juga tentang bunyi ya, Mas Ben. Tentang bunyi dan spiritual gitu loh. Karena berhubungan sama kedamaian lah, ketuhanan dan lain-lain. Aku juga pernah baca tentang penghayatan kapribaden, Mas Ben. Apa? Tentang? Memang penghayatan kapribaden. Jadi kejawen ya, karena keluarga ibu kan masih ke sana yang keluarga besar. Jadi sempat
baca beberapa literasi mengenai penghayatan kepribadian, salah satu aliran kepercayaan juga sih. Nah, di situ memang secara Jawa dan ada memang sangkut pautnya ke filsafat juga kalau menurut Rifki, memang guru sejati yang dimaksud itu kan sebetulnya ruhiyah tadi yang Mas Ben juga jelaskan gitu loh. Karena itu yang kalau bahasa kita mungkin karena itu yang sebagian sebagian dari Allah yang ditiupkan gitu kan. Ya. Ini kalau salah mohon diralat ya Mas Ben. Sama-sama. Apa namanya yang Rifki maksud, jadi ketika dalam spiritual orang itu harus membawa benar-benar sejatinya guru untuk membimbing jalannya dia, dan apakah ketika kita bermain musik rasa itu juga perlu dikonekkan dengan si ruhiyah yang di dalam kita juga gitu loh Mas Ben. Jadi sebagai pengantar kita atau ya kalau tadi Mas Ben bilang ketika orang nge-rap, ketika orang main gitar, itu sudah ada tangan Tuhan juga yang bermain di sana. Nah, apakah setiap dalam permainan, setiap dalam kita menciptakan sebuah karya, rasa itu harus benar-benar terkoneksi sehingga menjadi renungan tadi Mas Ben yang Mas Ben bilang gitu loh. Siap. Wah, itu sudah makin jelas. Sudah makin jelas bahwa justru itulah yang harusnya bisa dicapai. Justru kalau bisa dalam setiap penampilan apapun, bahkan dalam perilaku keseharian, itu kan kalau bahasa sufinya kan tajali, penyatuan Tuhan terhadap segala tindakan, kata, apapun itu. Jadi membiarkan bahwa kata tidak berkata, melainkan dia. Berbuat, tidak berbuat, melainkan dia. Ya, musik kan termasuk perbuatan. Justru itulah yang kalau sebenarnya ujungnya, itu adalah ujungnya dari sesuatu yang kalau bisa dicapai oleh semua musisi kalau bisa. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa musisi tanggung kalau nggak spiritual. Gitu. Saya pernah ngomong gitu tuh. Tapi saya menyadari bahwa menuju ke sana tuh perjalanan banget. Mas Hengki juga pasti tahu, ya. Itu pasti perjalanannya panjang, ya kan? Panjang, Mas Ben. Ya ada perjalanan untuk bertahan hidup dulu. Perjalanan bertahan hidup gimana nih, bisa makan, ya kan? Dan lain-lain. Tapi kalau bisa seperti yang Rifki bilang, itulah tujuannya, esensi dari musik sesungguhnya. Seperti mengapa musik itu diturunkan ke dunia, sebenarnya untuk menghadirkan Tuhan turun ke bumi. Sejatinya itu. Mas Hengki boleh menambahkan? Ya, sudah benar semua yang dikatakan penanya tadi. Tinggal mengiyakan aja. Yeah. Jadi memang benar. Jadi apa? Musik itu kalau mulai berbicara ontologi, ya ada perspektif Yunani, bahkan beyond itu juga timurnya lebih dalam lagi itu. Itu wujud apa tadi? Yang berwujud maupun yang dibalik itu juga hakikatnya ya, kalau apa? Ya. Hakikatnya kalau orang apa? Tasawuf atau marifat tuh masuk ke situ. Jadi intinya kalau kita orang musik sebetulnya punya peluang. Orang musik itu punya kepekaan sudah beyond the apa? Orang-orang pragmatis pada umumnya. Cuma itu di apa? Bukan diasah ya, perlu diasah gitu. Kayak orang main jazz diasah terus lama-lama. Pertama sih ngapal modus, terus relasi dengan chordnya, penglimatannya, komunikasi, tanya jawab, lama-lama hilang itu, sudah beyond, sudah menjadi. Nah itu yang maksudnya mendekati ontologi yang sesungguhnya, dan kita sudah menjadi. Orang Barat bilang ekstasis gitu ya, mencapai taraf ekstasis. Jadi ekstasis mendekati, ya masuk ke dalam ontologi apa musik itu sendiri. Ya. Orang marifat bilang apa? Hakikatnya dulu. Hakikat, ya betul. Nah, caranya ke sana ya harus bagi yang sungguh-sungguh mencari akan menemukan. Ya, nah, guru itu apa tadi itu? Ya. Ya, jadi permukaan pun tidak kadang-kadang mengecoh ya. Ya, itu betul. tidak seperti harus orang yang apa, tapi kalau kita mencari pasti ketemu lah. Ya. Apa kesungguhan ya belajar. Nikmatnya belajar di situ kan, di atas kenikmatan materi aja atau apa. Ya Mas Beben sudah mengerti itu, sudah
Disampaikan saya tinggal iyakan aja semuanya. Monggo Amin. terus yang lain, silakan yang lain. Amin. Dialog dialektika. Mas Rian, ada Mas Rian? Ya, aku Boleh. bacain ya, Pak. Ya, Mas Rian, tambahkan dulu nih penambahan masalah yang tadi itu masih. Silakan Mas Rian Hidayatullah bisa menambahkan pandangan dari pertanyaan. Halo. Mas Rifki. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Iya, halo Pak Hengki. Ya, Iya, saya kemarin ikut seminarnya Pak Hengki sama Prof. Johan juga itu. ya. Mantap pokoknya. Iya, ya mungkin sama ya. Tadi sudah cukup banyak dibahas dengan Mas Beben, juga ditambahkan oleh Pak Hengki mengenai apa namanya ontologi ya, mengenai ontologi gitu. Yang ditanyakan oleh Mas Rifki tadi bahwa sejatinya memang iya sih. Bahkan saya sendiri punya hipotesa lah mungkin ya, semacam hipotesa bahwa dimensi tertinggi sebuah ilmu termasuk musik itu ya pada level spiritual sih sebetulnya. Artinya seperti yang sering Mas Beben bilang bahwa kita bermusik itu bukan cuma sekedar menggali not saja, membunyikan not, tapi bagaimana membuat orang senang akan not-not yang kita ciptakan gitu. Nah, tentu memahami kalimat sederhana itu kan mungkin butuh pemahaman yang dalam juga sih sebetulnya. Mungkin kalimatnya sederhana, tetapi mungkin kedalaman pemahamannya juga mungkin perlu digali lagi gitu. Nah, ini juga mungkin nyambung dengan, saya nggak tahu ini sebuah pertanyaan. Rifki, suaranya Mas Rian unmute ya. Oh iya, Ya, mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya, iya, ini apa yang ditanyakan oleh Mas Rifki tadi juga mungkin nyambung dengan apa ya istilahnya pemikiran saya juga untuk apa ya mempertanyakan kan kalau filsafat itu kan selalu mempertanyakan kan. Iya. Jadi sifat filsafat itu kan selalu bertanya seperti layaknya seorang anak kecil yang tidak henti-hentinya bertanya gitu. Bertanya apa, lalu bertanya bagaimana, fungsinya apa dan lain-lain gitu. Maka pertanyaan besar saya mungkin terkait dengan ontologi musik ini khususnya di Indonesia ya, Mas Beben dan kawan-kawan semua. Apakah kita ini sebetulnya sedang mencari bentuk atau apa sih sebetulnya? Karena begini, jelas dari segi keberadaan ya entitas ini kita jelas berbeda. Kalau misalkan kita berbicara dalam konteks jazz, itu kultur musik barat, manusianya berbeda, produk yang diciptakannya berbeda. Kalau kita berbicara dari segi tone tadi, persepsinya mungkin juga akan berbeda kalau dari segi apa tadi dibahas tentang metafisiknya dari tone itu sendiri ya, misalkan kayak tuning dan lain-lain. Jelas kita punya skala sendiri-sendiri gitu. Perhitungan sendiri juga berbeda-beda. Artinya apakah persepsi kita itu sebetulnya berbeda dalam hal musik atau yang dianggap penting aja gitu kalau kita dalam konteks ontologi gitu. Karena saya melihat kalau tadi kalau berbicara buku Philosophy of Music itu kan tentu banyak pandangan ya. Yeah. Ada karyanya si A, si B, si C gitu. Yang dia juga mungkin punya sudut pandang sendiri. Ada yang berbicara filsafat musik tentang performance. Ada yang berbicara filsafat musik tentang gaya bermusik itu sendiri. Ada yang berbicara filsafat musik tentang cara orang menikmati musik. Jadi banyak sekali kalau mungkin kita cari keywordnya di internet itu akan muncul ribuan kata gitu. Bahas tentang filsafat musik aja gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan performance tadi, mungkin ini yang sifatnya menurut saya kontekstual ya, relevan sama Indonesia. Maksud saya begini, kalau kita berbicara musik tadi, pandemi lah sederhananya. Yeah. Orang pemusik pandemi libur semua kan sekarang gitu. Iya. Artinya kalau kita berbicara orientasi bermusik, oh berarti orientasi bermusik kita tuh masih performance semua ya. Yeah. Artinya musik itu ya soal penampilan gitu loh. Artinya nggak ada betul. Jadi nggak ada pertunjukan ya mati musiknya dalam konteks kita loh. Maksudnya kalau kita berbicara dalam konteks performance ya. Artinya ini kayak gini nggak dianggap musik juga nih. Ini kan kita diskusi tiap minggu
tiap bulan gitu kan, menambah wawasan. Ini juga ontologi lah, itu saya berpikirnya sih begitu. Tapi mungkin kepada bagi kebanyakan orang di Indonesia khususnya, ini tuh nggak dilihat gitu loh. Mungkin hal ini mungkin sisi lainnya aja mungkin dari musik, padahal sebetulnya kan ini sebuah apa ya, ya keberadaan juga gitu. Kita di sini walaupun cuma 30 orang, tapi Ya. kita Serius, konsisten ya. gitu loh. Iya, serius. Dan saya yakin di belahan dunia lain juga mengadakan, walaupun nggak banyak gitu loh. Artinya ini sebuah ontologi menurut saya sih gitu. Ya. Kalau di dalam dikaitkan dengan konteks Indonesia, mungkin orang Indonesia lebih berpikiran kepada performance ya, dalam konteks ontologi performance gitu. Jadi pola pikirnya ya musik itu ya ujung-ujungnya tuh ya main cari duit gitu. Ya. Makanya hal-hal yang sifatnya literasi, yang sifatnya apa namanya diskusi kayak gini dianggapnya nggak terlalu penting karena memang orientasinya masih ke sana gitu. Kalau kita kaitkan dengan teorinya Maslow itu kan, teori paling dasar dari Maslow itu kan psikologi ya, needs ya, kebutuhan hidup gitu loh. Kemudian nanti naik lagi ada kebutuhan untuk dilindungi, untuk rasa aman, untuk dicintai, ada self esteem, dan juga ada aktualisasi. Nah, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kalau urusan perut aja belum beres gitu. Ya. Jadi mungkin ini kegelisahan saya juga sih. Mungkin teman-teman juga mungkin banyak yang sependapat atau juga ada yang nggak sependapat gitu. Jadi menurut saya kalau saya boleh kerucutkan ontologi dalam konteks apa ya mungkin ya sosial atau performance ya mungkin ya. Ya. Jadi mungkin kalau konteks di kita mungkin masih lebih ke performance, pertunjukan betul, sehingga hal-hal yang mengitari itu juga dianggap masih belum perlu gitu. Nah justru kalau saya berpikir lebih jauh lagi tentang ontologi itu sendiri, mungkin ya ini tugasnya para thinker ya, para pemikir-pemikir musik mungkin ya, yang ilmunya sudah ma'rifatnya tadi kata bahasanya Pak Hengki itu sudah tinggi begitu, untuk bisa bagaimana musik ini bisa dikenal secara luas dari segala macam ontologi ya, mungkin bukan cuma dari ontologi performance saja gitu. Ya mungkin gitu sih Mas Beben, teman-teman semua. Mohon maaf ini kalau kepanjangan dan ngelantur. Ya, nggak apa-apa, diskusi kok. Oke, Mas Bagus. Beben Ya, juga ini- menanggapi itu. Atau Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih, bagus sekali. Terima kasih Mas Profesor Hengki ya, selamat atas wisudanya kemarin ya. Kita beruntung di sini dihadiri oleh Mas Hengki, ya. Kemudian juga dengan Mas Rian, semoga bisa selesai gelar doktoralnya. Jadi orang-orang hebat nih, ya, semuanya hebat, cuma dengan ini masing-masing lah ya. Ada Profesor Kopi juga di sini kan, ada Lukas Wisnu Prasetyo, Profesor Kopi ya kan. Ada Profesor Dangdut, Mas Jenggot, ya kan? Dan Bipora. Jadi semua punya keuniknya sendiri. Oke, jadi tadi bagus sekali Mas Rian menambahkan, Mas Hengki juga bagus sekali, walaupun mengiyakan itu ya sesuatu yang jadi makin menguatkan kita, karena yang berkata bukan orang sembarangan. Jadi kalau dibilang iya, berarti tadi kita bisa ya secara tidak langsung ada penguatan ya. Jadi tadi bagus sekali. Itu tidak apa-apa memang pada akhirnya kita kalau kita ke filsafat barat ya, kita bicara ontologi di filsafat barat. Pertama kan ada will to power ya misalnya dijadikan ontologi. Terus kemudian ada will-nya Schopenhauer. Terus kemudian jadi pemahaman adalah ontologi. Tadi Mas Rian mengemukakan bahwa pendidikan adalah ontologi itu sendiri. Boleh aja tuh, tinggal bikin bukunya, ya kan? Jadi sesuatu yang tidak disadari memang jujur ya. Jujur memang realitanya. Realitanya pendidikan seperti belum menjadi needs utama di dalam musik. Pokoknya bisa main aja. Pokoknya bisa main aja, gitu kan? Nah, tapi bahwa sebenarnya ya saya sebut inilah filsafat pendidikannya Mas Rian, ya gitu kan? Atau filsafatnya Mas Rian adalah ontologinya pendidikan. Itu boleh kan tinggal disusun epistemologinya, gitu kan? Nah, gitu contohnya Faitso. Misalnya tadi ada filsafat pendidikan musik, ya, jadi menjadikan ontologi adalah pendidikan, Mas Rian tadi. Nah, tinggal disusun. Kalau itu menjadi suatu ilmu, tinggal disusun epistemologinya, ya kan?
Dan ternyata memang jujur, makin lama sih makin orang sadar sih orang skala musik, ya kan? Makin lama makin orang sadar bahwa ternyata main musik makin tinggi ya kita perlu belajar gitu loh. Ya kan? Kita seperti yang sebelumnya yang kata waktu temanya filsafat musik kan aja bilang kan bahwa musik itu adalah lahir dari orang jenius. Tapi yang dimaksudkan adalah bukan main musik aja, tapi punya kaidah-kaidah. Jadi kan bilang ada kaidah-kaidah, ya. Nah, kaidah-kaidah ini adalah ilmu, pelajaran dan lain-lain ya kan. Dan memang saat ini ketika pandemi berlangsung, sebagai contoh 6.000 seniman di Karawang, ya. Kebetulan saya meeting juga sama mereka. Bayangin di Karawang aja ada 6.000 seniman nganggur. Kok sampai 6.000? Ya karena begitu ada yang ngedalang aja, pasukannya ada 50 misalnya. Atau ada seni tari apa, ada 50 lagi. Jadi benar-benar mereka mati. Dalam arti, seperti nggak ada aktivitas. Ya, ujungnya di mana mereka? Di wedding, ya kan? Mereka kan nggak ada regulernya gitu kan. Wedding tuh jadi ini utama tuh. Ya. Nah, jadi ketika wedding nggak ada, ya semuanya tuh. Jadi dengan alasan itu, maka pertunjukan seakan menjadi ontologi. Makanya di buku itu tidak salah. Mungkin memang mengacu pada zamannya musik adalah pertunjukan. Ya. Nah, makanya biasanya ketika kita memahami ontologi seseorang, ya, biasanya orang tuh di filsafat yang rigid punya ontologi masing-masing. Ya, Nietzsche, Karl Marx, semuanya punya ontologi. Ya, biasanya yang menjadi ontologi dalam filsafatnya itu biasanya punya latar belakang, biasanya. Nah, biasanya. Nah, latar belakang itulah yang melandasi ontologi seseorang biasanya. Ya. Ya, makanya saya bilang tadi di awal bahwa ontologi berkembang pesat, bukan hanya bicara soal wujud sebagai ada, gitu kan? Yang larinya nanti untuk membuktikan wujud Tuhan ujung-ujungnya. Gitu. Oke, kira-kira demikian bagus sekali Mas Hengki dan Mas Rian sudah menambahkan. Legita silakan. Oke, lanjut ya Pak. Dari Jenggot Herbivora, Om Beben, cara melatin not yang imateri bagaimana? Nah, saya pernah bilang di suatu panggung, ya, bermainlah dengan khusyuk. Bermainlah dengan khusyuk. Ya, sebenarnya kalau ketika orang bilang begini, Mas Rian, Jenggot Herbivora, Mas Rian, ketika orang mengatakan gini, Mas Rian mainnya asik. Nah, kata asik ini spiritual. Ya, kata asik tuh ada bahasa Arabnya aisik, ya, dan segala macam itu. Jadi sesuatu yang ada tajalinya Tuhan. Ketika Tuhan menyatu dengan permainan kita dan penonton terasa asik, sebenarnya di situ ada Tuhan di dalamnya. Yang tertingginya seperti itu. Nah, untuk menuju situ, pertama kita harus khusyuk. Bukan sholat doang, bukan ke gereja doang khusyuk. Ya, jadi kalau khusyuk dalam permainan maksudnya apa? Dimulai dengan pemain yang bisa khusyuk adalah pemain yang memahami apa yang dia lakukan. Itu pertama. Ya. Memahami apa nih Mas Beben? Memahami sejarahnya, memahami teorinya, memahami lagunya. Nah, itu. Ya, tentunya ibadah yang orang ngerti ayatnya, nggak ngerti ayatnya beda. Nah, udah ngerti ayatnya, ngerti lagi lakunya misalnya, ya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa doa harus ngangkat tangan dan segala macam? Itu ada lagi. Nah, jadi setelah tahu, misalnya Mas Rian main rock, tahu sejarah rock. Terus kemudian solo, melakukan solo. Kenapa harus Dorian? Kenapa harus Phrygian? Kenapa harus ini? Itu paham. Udah itu ke pemahaman lagu dan lain-lain. Nah, ikhtiar secara empirisnya kamu sudah lakukan.
Nah, yang terakhir dan awal sebenarnya lagi ditambah niatan kamu spiritual. Jadi selalu menjadikan Allah is my audience. Dari awal niatnya bukan perkara musiknya dangdut apa jazz atau apa, dari awal ya Allah, ya Tuhan, bismillah ya, dengan kepercayaannya masing-masing berdoanya, saya ingin melakukan yang terbaik karena saya ingin membahagiakan yang hadir ya, dan lain-lain untuk mempersembahkan sebuah keindahan di mana engkau bertajali dalam setiap permainan saya. Akhirnya mereka bukan cuma asik, tapi ketika main akan merasakan kehadiran bahwa Tuhan hadir dalam setiap permainan kamu. Dan Masya Allah, keren banget sih mainnya, ya kan? Oh my God, keren. Jadi selalu nyebutnya Tuhan, oh my God, keren. Apalah sebutannya gitu kan? Ya kan? Nah gitu Mas Rian. Jadi dimulai dengan ilmu, memahami apa yang kamu lakukan, ya kan? Terus niat, ya. Dan si pelakunya juga spiritual. Nah, Mas Riannya ini penting untuk spiritual. Untuk menghadirkan musik yang bahasanya. Justru menurut pandangan saya memang betul ada musik-musik yang secara musiknya udah Islami misalnya. Secara musiknya udah religi. Tapi kalau manusianya nggak religi di balik itu, cuma mainin lagu apa misalnya, cuma mainin lagu sufi, cuma mainin lagu narwis, cuma menyanyikan lagu gereja, tapi orang di balik pelakunya itu belum spiritual, getarannya, vibrasinya belum begitu terasa. Kamu menyanyi dangdut, tapi spiritual banget misalnya, bisa jadi lebih berasa ada Tuhan di dalam diri kamu gitu loh. Jadi selalu faktor manusianya penting Mas Jenggot, gitu. Kira-kira Tepat sekali. Hah? Tepat sekali. Alhamdulillah. Om Beben, Ya. itu berlaku untuk musik digital nggak Om ya? Ya kan digital kan dibuat sama manusia juga kan tetap. Oh gitu. Ya kan? Berarti proses pembuatannya itu. Berarti terletak di proses pembuatannya itu ya Om ya? Ya pokoknya ya pembuatan kalau digital ya kan. Meskipun wujudnya digital kan, tapi musiknya kan tetap sesuatu yang berbunyi kan, bisa dirasakan kan. Nah misalnya kalau kamu suatu saat dengerin sebuah musik lah, yang kamu jadi berkontemplasi itu kan, kadang-kadang kamu nggak lihat pemainnya misalnya. Ya jadi niat kan, segala sesuatu tergantung niatnya, bermuasal dari niat. Gitu. Paham Om, makasih. Sama-sama. Cuma ya itulah ya. Jadikan itu sesuatu yang sudah manifest, sesuatu yang udah spontan aja. Memang udah pasti karena memang niat kamu bahkan bukan musik sekalipun, udah tidur karena Tuhan, makan karena Tuhan semuanya. Jadi dalam musiknya pun udah reflektif ya. Udah spontan aja, nggak pakai mikir lagi. Hidup dan matiku, wah bahasanya gitu kan, untuk Tuhan gitu. Seru ya kita bahas seperti ini. Silakan Mbak Legita yang sedang bikin lagu. Ada apa lagi? Oke Pak, ini masuk komentar dari Hasbullah. Salam, menurut saya ontologi musik terangkum dalam buku My Audience. Ya. Terima kasih Mas Hasbullah. Itu kan ada. Belum ada yang nanya lagi Pak. Ya. Mungkin bisa ada yang bernyanyi dulu. Jojo, apakah siap bernyanyi hari ini? Selalu siap. Silakan. Tapi siapa ya? Terserah bebas. Halo semuanya, selamat Halo malam. Jojo. Kemarin nih Jojo kemarin ke Lave nih. Iya, Lagi. tapi cuman sebentar nih. Saya Ya, pakai kaosnya Om Bebe nih. Wah, terima kasih. Keren ini, pas juga ukurannya. Pas ya, enak dilihatnya, makanya kok keren banget. Itu lukisan Iya. sih. Yang lukisnya juga keren tuh, seniman beneran itu nulis. Iya, bener, keren. Tapi ini keren Om, bahannya juga enak. Enak Malah ya. promosi. Oke, nyanyi apa ya? Bebas lah Jojo. Halo nyanyi semuanya, apa selamat aja. malam. Nyapa dulu semuanya. Malam, silakan nyapa dulu. Kita kan silaturahmi. Ada Bang Riki. Halo Bang Riki, lama nggak berjumpa. Halo Jojo, miss you Jo. Miss you too. Ada semuanya yang lain yang nggak sebut satu-satu. Terima kasih semuanya.
Aku mau nyanyi How High the Moon ya, boleh? Oke, Oh, How High the keren. Moon. Siap. Plus set singing, jangan lupa ya. Oh, gak ada iringannya, Om. Nggak apa-apa. Jadi musik udah, hati kamu udah bernyanyi jiwanya. Terus kemudian suaranya berbunyi. Udah lebih dari cukup itu. Okay. 1, 2. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it come true that you love me, till I love you. Somewhere there's heaven, how near, how far. Somewhere there's music, is where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will have still my heart, how high the moon. Shabam da 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 da, shabam da ba ba bi da 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 da, da da da. Sweet down little day today, sweet babam little day today, saddle day today, saddle day. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above and love is far away too. Until you will have still my heart, until you will have still my heart, until you will have still my heart, how high the moon. Yeah. Ya. Mereka rada lupa. Cepet banget nih. Iya, nggak apa-apa. Tenang, karena ada vokalis Keren, lain. Jo. Jadi Mas Egi kalau ada proyek butuh jazzer, ajak aja tuh Jojo tuh. Ya kan? Siap. Ya. Pokoknya kalau nggak mau bilang saya. Terima kasih Om Beben, kali kita semuanya terima kasih. Ya. Makasih. Noval, pegang gitar nggak Noval? Pegang Om. Ya, nyanyi yang harus pakai gitar ya. Oh. Apa aja, nggak harus jazz. Lagu Kus Plus juga boleh. Lagu Why Do You Love Me itu enak banget ya. Supaya Aku pengen nyanyi lagu Summertime, Om. oh, Summertime. Oke, silakan. Summertime dari George Gershwin. So high, little baby, down to cry. Summertime, and the living decision. Face are jumping, hands are cutting these eyes. Your daddy's rich, and your mommy's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Oh, your daddy's rich, and your mommy's good looking. Oh, so hush, little baby, don't you cry. So hush, little baby, don't you cry. So hush, little baby, don't you cry. Don't you cry. Don't you cry. Thank you.
Thank you. Terima kasih suara emasnya Jojo dan Noval Fawaz ya. KJKes beda generasi tapi asik-asik suaranya. Terus kemudian salam kenal buat yang belum kenal. Dan nanti kalau yang mau ikut ke WhatsApp grup kita, nanti tinggal daftarkan di sini boleh di chat ini, tulis nomor WhatsApp-nya, atau ke Mbak Endah, atau ke Mbak Legita mungkin. Nanti di-invite di WhatsApp grup kita ya. Ada dari mana aja nih yang belum saya secara langsung belum kenal. Ya. Ada Angelina, Mbak Angelina dari mana? Halo, malam. Halo, Mbak Angelina, apa vokal, piano, atau apa? Majoring drum, mahasiswanya Pak Hengki. Wah, keren. Drum cewek cantik lagi. Bisa diajak tuh, keren tuh. Terima kasih ya, Angelina, ikut ya. Drum. Ya Om, siap Om. Terus kemudian Mas Matthew dari mana? Dari Kupang, saya mahasiswanya Pak Hengki. Waduh, Mas Hengki mengajak pasukan ya. Terima kasih Mas Hengki ya. Luar biasa. Inilah tadi dari semua yang terpenting adalah dengan musik kita bisa terjalin silaturahmi dulu ya. Terjalin silaturahmi yang indah, itu yang penting itu dulu tuh ya. Jadi sebelum jauh jazz itu susah apa gampang, dan yang terpenting kita lewat musik kita bisa silaturahmi dulu. Saya tahun berapa ya saya ke Kupang? Saya pernah main di Kupang. Kupang itu dulu ada siapa namanya pemain saksofon? Siapa Ki? Saksofonis kita Ki? Albert. Fido. Tumblang. Fidelio Inabui. Oh iya. Ya itu juga Mas Fido ya. Fido tuh kuliahnya filsafat juga kalau nggak salah tuh ya. Iya dia di Driakara dia. Driakara. Ya Fido tuh Kupang, saya dulu dia bikin sekolah internasional di Kupang tuh apa. Nah saya pembukanya main tuh sama istri, sama Fido, sama ya. Saya apa tuh daging-daging yang dibakar apa tuh enak sekali tuh, mau tempenya apa tuh Kupang. Masih terasa kayaknya sampai sekarang rasanya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya luar biasa ya. Paling tidak kita juga selain dari saya. Ya, silakan siapakah yang berbunyi tadi? Ini Faiz. Oke, Faiz. Nah, Faiz kayaknya mulai. Ini tadi kan ada dibahas musik pas awal-awal filsafat tuh sama matematika juga. Ya, nah, kira-kira tuh musik dan matematika tuh apa keterkaitannya dan apa jadi satu kelompok gitu? Ya, karena memang pada dasarnya kita tahu dulu ada ilmu logika ya. Ada ilmu logika, ada ilmu matematik. Dan ternyata musik nggak bisa lepas dari sana. Misalnya contoh, coba kamu bayangkan, chord C sampai terbentuk chord C kalau nggak pakai hitungan itu rasanya nggak mungkin itu. Yes. Kalau kamu baca beberapa buku kuno ya, misalnya bukunya Al-Farabi, yang berjudul Al-Musika Al-Akbar dalam bahasa Arab. Saya Inggrisnya belum dapat, saya penasaran kalau ada yang punya boleh share ke saya. PDF-nya Pak Sengki juga. Judulnya Al-Musika Al-Akbar. Dalam Inggrisnya The Great Book of Music, ya kan? Terus kemudian ada buku juga di zaman dahulu kala, buku Ikhwan Al-Safa. Jadi kita tahu filsafat pernah dianggap sesat dan segala macam. Jadi para filsuf ini jadi sembunyi-sembunyi, ada gerakan namanya Ikhwan Al-Safa. Nah, kalau itu saya punya bukunya. Itu kalau dibuka juga matematik. Dan tidak lain jauh sebelum itu Pythagoras juga. Ya, menemukan 1 oktav menjadi 8 not, semua dengan hitungan. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa musik itu keindahan yang terukur. Bukan keindahan yang asal-asalan. Dan semua hitungan. Apalagi kalau kita udah bicara orkestra. Nggak usah orkestra lah. Major scale 12 key aja orang akan ngitung kok. Kalau yang belum hafal, ya mau dicoba Faiz, ya salah nggak apa-apa, tapi nggak usah pegang gitar jawabnya ya. Oke, amol berapa mol? Amol apa? Ah, tangan ada amol tuh ada berapa molnya? Tuh kan kamu ngitung kan? Kenapa, Pak? Hah? Ayo lo Faiz. Ayo Faiz. 5. Nah, kelebihan, salah. Nggak apa-apa, ini bukan testing. 4.
Pertanyaan berikutnya. Yang dimolin apa aja? Dimolin A, B, Hah? D, A, B, D sama E. Bes, amol, Bes, amol, bes, D-mol sama E-mol. ya kan? Nanti tadi proses menjawabnya ngitung nggak? Iya. Nah, itu matematis kan? Itu loh, sederhana kan? Begitulah. Kita pokoknya makin dalam belajar musik, Mas Rian, Jenggot Herbipora, makin dalam, makin ngitung. Makanya, ya kita tahu kan, saya pernah cerita bahwa Akademia Plato, ya, itu kita nggak bisa kalau dibilang masuk, ya kan, Akademia itu salah satu, bahkan dianggap universitas pertama di dunia yang pernah ada itu Akademianya Plato kan. Kita tahu ceritanya bahwa ketika kita ingin daftar jadi anak musik atau daftar jadi ingin menjadi murid musik, itu kita akan diuji dulu beberapa hal sebelum misalnya bilang, Plato, Pak Plato, saya mau belajar musik. Plato bilang, kamu fisiknya oke nggak? Tes dulu. Wah, bisa tes 10 km dulu kali lari itu apa gitu. Ya kan beneran ini. Terus yang kedua, oke, fisiknya lulus misalnya, bisa lari 10 km. Kedua, ya mentalnya gimana? Mentalnya. Diuji tuh mental. Habis itu logikanya gimana? Habis itu matematiknya gimana? Kalau lulus, baru boleh main musik. Karena kalau enggak, ntar main musiknya berhenti-berhenti. Ya kan? Main musiknya ntar banyakan mikir, nggak main-main. Karena musik itu sesuatu yang menjadi pengetahuan. Yang disebut pengetahuan adalah, ya, kalau kamu main masih mikir, belajar sesuatu sudah belajar, tapi masih mikir untuk mengeluarkannya, atau masih suka lupa, dia belum jadi pengetahuan. Kalau yang sudah jadi pengetahuan, ya kan ada beberapa tingkat akal, harus masuk dulu akal malakah. Artinya bahasa gampangnya melekat dulu. Terus saat ngeluarin sesuatunya udah nggak mikir lagi. Udah nggak mikir lagi. Dan itu baru namanya disebut pengetahuan. Sesuatu yang sudah melekat. Dan dipercayai sesuatu itu melekat. Ya, bahkan kalau untuk para orang dulu, kamu nggak akan dapat pengetahuan tanpa usaha, dan kamu tidak akan dapat pengetahuan kalau nggak izin Tuhan dulu. Jadi biasain belajar berdoa, main berdoa, gitu loh. Karena bisa jadi ada orang tiba-tiba gelap. Kayaknya gue udah hafal deh. Tiba-tiba pas main gelap, aduh, kok gue bisa hilang ya? Kan gue udah belajar mati-matian. Nah itulah. Karena Tuhan nggak izinkan saat itu. Karena mungkin kamu ada godaan ego, mainnya ingin terlihat terlalu keren gitu ya. Ada legita nih, ntar ada legita ya kan. Gua mainnya harus nggak boleh salah, terus gua akan kayak Oma Irama angkat kaki dikit gitu kan. Lupa ya kan lagunya. Legita senyum, oh bener juga teori Pak Beben ya kan. Gitu. Jadi jangan lupa ikhtiar dan doa tetap, karena tanpa izin Tuhan itu nggak melekat. Gitu. Ya, saya sih sangat beruntung ya. Terima kasih pada Indonesia Belajar, Mas Dwi, Mbak Endah, ya, Jessica, Mas Dewa, dan Legita sudah memberikan wadah. Karena jujur hal-hal seperti ini apa ya, tadi Mas Rian bilang emang pendidikan, oke, sudah yang belajar, tapi masih lebih sedikit daripada yang tidak belajar. Bukan bilang bisa atau nggak bisa ya. Mungkin yang bisa main musik banyak walaupun dikit, tapi yang lebih sedikit lagi adalah yang belajar. Ya, ntar yang meningkat lagi yang main musik udah karena Tuhan semata, itu lebih dikit lagi. Dan lebih dikit lah, ya ini termasuk dikit juga pembahasan ontologi ini. Sangat sedikit. Itu. Itu kira-kira. Gimana lagi kita? Ada lagi? Pak. Silakan. Silakan kawan-kawan. Waktunya udah habis, Pak. Oke, 98. Mungkin ada closing statement, Pak. Closing statement. Ya, nanti kamu kasih closing juga ya. Iya dong. Host kan kemarin closingnya bagus tuh ya. Ayo, saya kasih kisi-kisi lah ya. Ya, terima kasih semua atas kehadirannya. Kita tidak akan ada di sini tanpa Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk terus belajar. Jadi jangan lupa pada akhirnya ketika kita ingin makin mendekati dan menjadikan musik ini adalah sebuah cara kita ibadah untuk mendekatinya, ya, yang maha musik sejati, ya kan.
maha ilmu sejati yaitu Tuhan, kita harus terus jangan berhenti belajar dalam hidup. Ya, ketika kita mencintai sesuatu, kita ingin tahu segalanya tentang dia. Demikian juga musik. Dari note kita harus tahu, interval kita harus tahu, 4 basic triad modes, 7 mode harus terus sampai kita makin mengenal apa yang kita ingin mainkan dan akhirnya berujung pada ujung-ujungnya Tuhan. Jadi jangan berhenti belajar, ya. Dan bahwa musik itu adalah ruh itu sendiri. Ruh itu adalah musik itu sendiri. Nah, kira-kira closing dari saya begitu lagi kita. Sekarang closing dari tuan rumah. Salah ngomong. Nggak apa-apa. Kamu harus. Jadi aku kena. Oke, jadi kesimpulannya ontologi dari musik jazz itu yang pertama tadi tune, kedua improvisasi, ketiga pertunjukan. Udah itu aja. Itu aja ya. Dah. Ya, dan terbukti kita menyayangi Legita kan karena 31 orang hadir di sini kan. Katanya dibilang tadi nggak gabung nih, nggak sayang Legita ya. Enggak, pas soalnya tadi ada yang bilang, maksudnya yang daftar tuh cuma 1 orang, kan sedih dong, nggak ada yang nonton. Insya Allah. Pokoknya kamu jadi ngomong sendiri dong. Pokoknya percayalah, insya Allah sesuatu yang diniatkan karena Tuhan, jangan karena kita ingin. Karena kalau kita inginnya banyak. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita akan kecewa. Tapi biarkanlah mereka hadir karena dia, dan tahu-tahu dari 1 jadi 31 ya. Jadi nggak apa-apa ya. Dan toh kalau cuma 5 pun nggak apa-apa. Berarti 5 itulah yang terpilih ya. 5 itulah yang terpilih, difilter sama Tuhan untuk hadir. Dan ternyata itu paling serius di antara 1000 orang. Gitu lah kita. Kamu kan yang penting serius kan? Tapi aku kesepian, Pak. Oh. Enggak kok. Itu hiburan. Jawab, Kang. Gitu ya. Tapi kamu tetap 1 kok gitu. Oh gitu ya. Oke. Kang Riki tanggung jawab, ada yang kesepian tuh. Oke, berarti ginilah. Kalau saya lihat Legita ini udah kayaknya kesepiannya sangat kronis ya. Jadi kesepian dan bokeknya sangat kronis. Oleh sebab itu dari Senin saya akan bikin jadwal siapa yang akan ke WBSD gitu ya. Setuju dong. Oh setuju ya. Iya. Nggak bisa habis ini kan. Oke. Terima kasih ya semuanya ya Mas Engki, Mas Rian dan semua yang hadir ya. Yang nyanyi maupun tidak nyanyi. Terima kasih Mas Angga dari Riau juga. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih ya. Kita sudahi dulu. Sampai bertemu di Selasa depan ya. Yes. Nanti jangan lupa, apakah ini kan selalu direkam ya. Rekamannya belum ada di YouTube lagi nih. Ya, ditungguin ya. Lagi diedit, Pak. Ya, terima kasih kita yang belum hadir mungkin bisa menikmatinya. Ya. Terima kasih ya. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih. Pakai fotonya nih. Oh iya, belum. Iya, coba buka videonya semua, gambarnya semua. Ya. Ayo, unjuk gigi. Unjuk gigi. Nanti anggota baru tulis nomornya di chat itu ya. Ya, nanti masuk kita bisa masukin dia anggota. Jadi sudah masuk jadi orang terpilih berarti. Amin, amin ya rabbal alamin. Rio foto ya. Oh, kamu yang foto kan? Ya. Dikirim ke Jepang. Senyum dong. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Lagi. Ayo, jangan kayak foto KTP. Paspor aja deh, paspor aja. Paspor. Oke, 1, 2, 3. Oke, dadah. Thank you. Bye. Sampai ketemu minggu depan. Thank you semua, thank you.